Makanya Islam itu konsep, bukan agama. Konsep apa? Keselamatan. Kita bimbing dulu menuju Allah. Kalau nanti matinya diakui oleh Allah menjadi orang Islam, otomatis masuk. Yang di situ memang di dalam Al-Quran disebutkan isinya surga itu ada bidadari, memang. Tapi untuk meraih itu, untuk meraih kenikmatan surga, buktikan imanmu dulu ke Allah. Buktikan, jangan hanya dibaca. Siapa yang mau membayar orang baca, nggak kerja? Kerja dulu, baru minta bayaran. Orang yang baca ibaratnya Allah memerintah, saya memerintah anak saya. Hei anakku, kamu nyapu ya. Tapi ditirukan bahasa saya saja, kamu nyapu ya, tapi nggak nyapu. Apa saya mau menggaji dia? Saya nyapu, tapi nggak nyapu. Dan itu pun dibaca-baca saya nyapu itu loh. Bahkan ada yang juara internasional loh ya. Saya nyapu. Itu saya katanya sudah iman apanya? Iman suara. Sadar enggak? Lakukan, Quran itu untuk perilaku. Ada ya. Mbak No, ini ada yang tanya Mbak No, kapan sih terjadinya kiamat menurut Al-Quran? Itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Itu di luar kemampuan manusia. Saya jujur nggak bisa jawab kalau kapan kiamat terjadi. Tapi yang pasti kiamat kita di depan mata kita. Apa kematian kita itu loh kiamat. Lepasnya ruh kita dari raga kita itu loh kiamat. Kita selamat apa? Enggak usah memikirkan kiamat yang lama. Belum tentu kita tahu kiamat yang kubro. Kiamat yang di depan kita itu loh. Makanya tanyai hatimu saat ini, iman apa enggak. Karena apa? 1 jam yang akan datang itu kita tidak tahu kita masih hidup apa mati. Tapi ada yang mengatakan begini Mbak No, bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Apa memang benar seperti itu Mbak No? Itu kan katanya hadis, bukan Al-Quran. Dan hadis itu kata orang yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Hadis dibukukan itu setelah ratusan tahun. Makanya tiap hadis itu ada hadasana kata dia. Kata-kata orang kok. Yang asli disampaikan Rasulullah itu ya Al-Quran. Jadi saya pribadi tidak bisa mempercayai hadis yang tidak ada dalam Al-Quran. Lihat aja, dalam hadis satu keterangan itu bisa ada 6 hadis. Kata ini, mana yang dipercaya? Ibarat kita itu mendengarkan ucapan orang di warung kopi. Saya dengar dari dia. Jadi nggak bisa dipercaya kebenarannya kalau kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Karena Jumat itu sifat. Sifat hidup kita ke Allah. Jumat, kumpulkanlah semua hidupmu, raga dan hatimu untuk menyembah Allah. Itulah Jumat. Berkumpulnya sadar kita, berkumpulnya kesadaran kita hanya untuk menyembah Allah. Itulah hari Jumat.
Ada juga hadis yang mengatakan begini, Bano, bahwa orang Muslim itu kalau tidak melakukan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut itu mereka sudah dianggap orang kafir. Menurut pandangan Bano gimana? Kalau dalam sifat ya memang nggak usah 3 kali, 1 kali aja nggak tahu arah hidupnya, nggak tahu Jumatnya dirinya sendiri, ya jelas kafir. Bukannya yang sholat Jumat di masjid itu, bukan. Kalau itu versi saya. Kalau mereka mempercayai yang Jumatan di masjid ya silahkan, itu kalau itu memang keyakinan mereka. Saya punya keyakinan sendiri untuk menyelamatkan saya sendiri dan jamaah saya. Kalau mereka punya keyakinan di situ ya silahkan, tapi saya nggak percaya itu. Karena di dalam Al-Quran nggak ada. Saya katakan tadi hadis yang nggak ada dalam Al-Quran, saya nggak percaya. Ini ada lagi pertanyaan, Bano. Kenapa Ka'bah itu dibungkus dengan warna kain hitam? Kok bukan kain putih? Sedangkan untuk warna putih itu kan simbol dari kesucian, Bano. Iya. Itu gimana, Bano? Itu paling di Mekah nggak ada pabrik yang bikin kain putih. Adanya bikin pabrik kain hitam. Itu kan teori mereka. Saya ya nggak ngurusi soal bungkusnya Ka'bah. Takut Ka'bahnya kedinginan kali. Ka'bah itu kalau saya, Ka'bah kiblat itu Allah, enggak, Bu. Bano minta penjelasan sifat wajib bagi Allah, Bano. Sifat wajib ya sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh manusia. Makanya sebagai manusia jangan menempati posisinya Allah. Misalnya sini kamu datang, cium tangan saya ada berkahnya, kamu akan selamat kalau mencium tangan saya. Itu yang memberi berkah itu Allah, nggak ada manusia memberi berkah. Pernah saya ungkapkan di YouTube, sahabat Anas itu lo minta berkah ke Rasulullah, doanya apa? Barokallah, Allah yang memberi berkah. Kata siapa? Manusia bisa memberi berkah. Jangan tempati sifat Allah. Ya seperti hal kecil tadi, kamu bekerja untuk apa? Untuk menghidupi anak istri. Yang menghidupi anak istri itu posisinya Allah, jangan ditempati. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kekafiran. Kenali sifat Allah, jangan ditempati sifat Allah. Sini kamu berobat ke saya, pasti sembuh. Saya adalah orang yang pandai menyembuhkan. Itu posisi Allah. Sifatnya Allah, jangan ditempati. Buat apa kita hafal wujud kita bakok sampai mutakaliman kalau perilaku kita senangnya menempati posisi Allah? Kalau kamu ingin lancar rezekimu, ini baca, itu loh posisi Allah. Jangan ditempati. Kafir apa enggak? Sadar enggak? Kalau saya mengenali sifat Allah, saya enggak berani menempati sifat Allah. Saya hanya bertablek mengajak, enggak mau silahkan. Apa sakit hati? Enggak, iman itu haknya Allah. Makanya setelah saya tampil di YouTube, banyak yang mengira saya dukun. Mbah, tolong ini saya jual tanah dan karangan. Gimana Mbah cepat laku? Ya saya jawab, ya saya bantu dengan doa, memohon pada Allah. Setengah bulan nggak laku, Mbah, belum laku, memangnya saya Allah. Kalau setelah saya doakan 3 hari laku, kamu iman sama saya, nggak sama Allah. Saya nggak mau membelokkan iman seseorang. Ya cari yang bisa mempercepat lakunya situ. Jangan ke saya kalau imannya pada saya. Itu setelah saya tampil itu banyak orang yang curhat masalah ekonomi. Mbak gimana Mbak bisa cari cepat kerjaan?
Kalau kerjaan banyak tapi yang bayar yang nggak ada. Saya bukan dukun, saya mengajak orang untuk iman, bukan untuk kafir. Mohon dipahami. Kalau memang minta bimbingan iman, silahkan. Kalau minta kekayaan, ya jangan pada saya. Salah alamat. Saya bukan toyol. Mbah, sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, mereka kan hidupnya di surga. Iya. Karena mereka diprovokasi atau dipengaruhi sama jin, itu mereka disuruh makan yang namanya buah kuldi. Iya. Sedangkan sama Allah, mereka boleh makan sesuka hatinya asalkan buah satu ini jangan dimakan. Nah, setelah mereka dipengaruhi sama jin, diambillah buah kuldi sama Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya dia diturunkan ke bumi. Seperti itu ya. Iya. Mbak. Terus yang saya tanyakan, misteri dari buah kuldi sendiri itu bagaimana, Mbak No? Ya, waktu tayang yang lalu itu sudah pernah saya jawab, tapi nggak apa-apa, ada pertanyaan lagi ya saya jawab lagi. Ada kalanya banyak sekali manusia itu menyalahkan Nabi Adam dan Hawa. Ini gara-gara Adam aja bikin saya hidup susah di dunia. Kalau nggak ngelanggar lah enak di surga semua. Mohon dikembalikan ke Al-Qur'annya ya. Sebelum Adam diciptakan, dalam Al-Qur'an ada ayat apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi khalifah. Adam itu hanya penciptaannya saja di surga, tapi sebelum Adam diciptakan sudah ada program Nabi Adam ditaruh di bumi. Itu hanya untuk menyenangkan iblis. Karena apa kesombongannya iblis? Aku lebih baik penciptaannya daripada Adam. Adam harus turun dari surga. Makanya setiap pengakuan itu sifatnya iblis. Mengaku pandai, mengaku lebih tampan, mengaku apapun. Yang keluar aku itu iblis. Dan iblis pun tertipu. Karena apa? Begitu Adam